Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasanya kita berjumpa kembali di Haba Urung Ineng, Selasa 13 Februari 2018. Dan sore kali ini kita akan membahas tentang pembentukan karakter generasi muda yang anti terhadap narkoba. Dan saya juga tidak sendirian, sudah ditemani oleh kedua narasumber kita di sore kali ini. Yang pertama saya sambut. Selamat sore dan Assalamualaikum untuk Ibu Nurse Rosdiana SKM SCAP selaku bidang konsultasi dan advokasi DPP IKAN. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Dalam kondisi yang cukup baik ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Studio ACTV untuk memberikan pemahaman ataupun informasi ya Bu ya seputar betapa bahayanya narkoba terhadap remaja di Aceh saat ini. Ya, dan selanjutnya selamat sore, Assalamualaikum untuk Kak Nanda Rahmil Izzatil. Iya, Dik Litbang DPP IKAN. Ya. Boleh cerita sedikit apa itu Dik Litbang DPP IKAN? Nah, Diklitbang ini adalah salah satu bidang yang ada di DPP IKAN. Nah, DPP IKAN ini adalah salah satu organisasi di mana organisasi ini adalah kita bergerak untuk pada generasi muda. Kita juga di situ adalah sebuah organisasi di mana DPP IKAN itu sendiri adalah Ikatan Keluarga Anti Narkoba yang mana dibentuk oleh Pak Syahrul Maulidi pada tanggal 4 Juli 2013. Jadi organisasi ini adalah organisasi baru dan mungkin juga bisa dikatakan sebagai sebuah LSM. Nah, di dalam ini ada beberapa bidang tertentu. Nah, salah satunya adalah bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan. Nah, proses yang ada program kerja yang ada di dalam Diklitbang ini sendiri adalah di mana mereka membentuk suatu penelitian, kemudian pengembangan dari penelitian itu dan juga mengenai pendidikan. Jadi seperti ini ada program, salah satunya adalah Goes to School yang diadakan oleh BM. Nah, BM ini sendiri adalah underbow-nya atau sayapnya dari DPP IKAN. Jadi mereka diisi oleh mahasiswa yang bergabung di Barisan Muda IKAN. Nah, kemudian mereka juga punya salah satu program yaitu program Go to School. Jadi sekarang alhamdulillah baru mulai kemarin Senin di SMA 12 Kota Banda Aceh, dan mereka mengisi acara yaitu sosialisasi narkoba kepada generasi muda. Nah, kalau di IKAN-nya sendiri ada beberapa bidang. Nah, di sini ada beberapa bidang, salah satunya bidang advokasi dan konsultasi. Kemudian di situ ada bidang pendidikan dan penelitian dan pengembangan tadi. Kemudian ada lagi bidang perencanaan program dan anggaran. Kemudian ada bidang organisasi dan hubungan antar lembaga. Kemudian ada bidang komunikasi dan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu bidang sosial dan kemasyarakatan. Nah, kalau Kak Izanya sendiri udah berapa lama bergabung di IKAN-nya sendiri? Saya sih baru ya, mulai dari September 2017 kemarin. Oke. Masih sangat baru. Tapi udah mulai mengerti bagaimana tupoksi pekerjaannya ataupun tugas-tugas di bidangnya tersebut ya? Ya. Kalau misalkan ditunjuk untuk si A ataupun si B ini berada ataupun di bidang tersebut, ini apakah melalui penilaian bagaimana? Kalau penunjukan itu mungkin ya dari penilaian, mungkin dari keaktifan juga, kemudian juga dari segi ya kemampuan dan secara keilmuan. Oke, terima kasih banyak Kak Iza. Nanti kita bakal membahas lagi ya tentang narkobanya sendiri. Saya ke Ibu Nurse Rosdiana. Ibu cerita dong bagaimana perjalanan karir Ibu sampai akhirnya menjadi aktif ya di bidang konsultasi dan advokasi DPP IKAN-nya sendiri. Karir saya perjuangan itu memang mulai dari nol ya, karena kita dasarnya dulu ya medis. Saya pernah bertugas di puskesmas, yaitu puskesmas Pesangan pernah, puskesmas Jangka Kabupaten Biren. Itu pernah juga saya ke dinas kesehatan itu di Biren. Itu pernah juga menjadi petugas yang memang cukup dibilang ya sukarelawan, juga sering saya ikuti. Tetapi yang terakhir saya mengabdi di Pemda, yaitu di Rumah Sakit Biren. Itu di situ saya pernah di bagian poli bedah, udah itu di ruang bedah, udah itu di UPIP,
Itu di situ ya yang cukup uniknya, karena kita merawat orang-orang yang memang gila. Iya, iya. Nah, kalau Ibu sendiri kan ini dari ceritanya ini sendiri kan aktif di bidang kesehatan. Nah, ini apa yang membuat Anda kemudian tertarik untuk bergabung di ikan? Ya, sebelum saya bergabung dengan ikan, saya terakhir tadi kan di rumah sakit Biren nih. Nah, setelah itu saya bergabunglah dengan BNN, yaitu pegawai negeri, jadi tapi nggak lagi di daerah kita, sudah direkrut menjadi pegawai pusat. Jadi itu di Biren, BNNK Kabupaten Biren, itu mulai bulan 4 2016 sampai bulan 4 2017. Setelah itu saya bergabung ke BNN Provinsi Aceh, itu di bulan 4 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih aktif. Disitulah saya melihat begitu merajalelanya itu narkoba. Tidak cukup saya di bidang untuk khususnya di rehabilitasi saja di BNN. Saya juga turun ikut dengan LSM ikan, yang memang saya melihat antusias mereka dengan sukarelanya tanpa dibayar. Mereka mau untuk bersosialisasi ke masyarakat apa itu bahayanya narkoba. Akhirnya situlah saya bergabung dengan ikan ini. Oke. Nah, kalau Kak Iza sendiri tadi apa panggilan jiwa untuk bergabung di ikan atau hanya ikut-ikutan saja? Nah, kalau dikatakan kita bergabung kepada satu LSM, sebenarnya itu adalah panggilan jiwa. Karena saya sadar latar belakang basic pendidikan saya itu di psikologi, kemudian saya melihat saat ini generasi muda adalah target awal, target utama yang akan digunakan oleh orang-orang yang akan mempengaruhi, khususnya bagi mereka yang mengedarkan narkoba, itu adalah sasaran utamanya itu bagi generasi muda. Nah, ketika kita tidak mampu mungkin dengan hal yang lain, alangkah baiknya kita bergabung. Jadi saya terpanggil jiwanya itu untuk bergabung di LSM ini. Jadi disitulah saya punya wewenang dan saya punya kemampuan, jadi sesuai dengan keilmuan saya, mungkin disitulah jalan saya untuk dapat membantu generasi muda ini untuk dapat keluar dari jalan gelap yang tadi gitu. Jadi paling tidak ketika kita mampu memberikan arahan kepada baik itu siswa, baik itu masyarakat khususnya yang ada di lingkungan kita, terutama tentang apa itu narkoba, mengapa, sasarannya apa, efeknya apa. Jadi dengan saya bergabung di sini mungkin saya bisa lebih leluasa untuk berbagi dan paling tidak kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kemudian lingkungan sekitar dan siswa-siswa yang ada di sekitar Kota Banda Aceh ataupun di Aceh ini sendiri. Tetap panggilan jiwa, Iya. walaupun nggak digaji. Walaupun nggak digaji itu tidak masalah. Karena Oke. itu salah satu bagian dari perjalanan dakwah kita. Betul-betul. Iya benar. Oke, Ibu Nurse, ini kan ikan hanya ada di Aceh atau memang dia sudah tersebar di daerah yang lain? Sudah ada DPD ya Dek, ada DPC, sudah terbentuk di Langsa ya, udah itu Luk Semawe, Biren ya, udah itu Pijai, Sigli, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Selatan ya. Apa yang menjadi fokus utama dari ikannya sendiri? Fokusnya yaitu membentuk karakter juga ke generasi-generasi muda melalui dari orang-orang ikan ini ya akan membentuk tim-tim ya kayak satgas gitu. Sebenarnya seperti ini. Jadi ketika kita ini dari DPP kan nggak mungkin dari jadi ikan ini hanya ada di Provinsi Aceh saja untuk saat ini karena ini adalah LSM yang baru. Nah, kita membentuk di daerah untuk apa? Kita punya tujuan. Kalau misalnya orang DPP ini sendiri yang turun ke masyarakat di daerah itu pastinya tidak mampu. Jadi kita memperbantukan dari DPD. Bahkan untuk Banda Aceh sendiri itu sudah dibentuk DPC. Jadi setiap kecamatan yang ada di Banda Aceh itu ada. Contohnya seperti Meraksa misalnya itu sudah ada gitu. Jadi itu adalah untuk membantu kita bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat khususnya. Nah, kenapa kita bentuk juga di daerah? Pastinya kita tahu di daerah juga banyak yang memang baik itu tingkat pengguna ataupun anak-anak muda yang memang disasar oleh pengedar narkoba. Jadi oleh karena itulah dari daerah ini mungkin dapat membantu kita sehingga paling tidak mengurangi jumlah pemakai narkoba. Itu ada. Ya.
Nah, baik pemirsa, Anda juga nanti diberikan kesempatan di sesi kedua dan juga sesi ketiga yang ingin bertanya langsung seputar tema kita di sore kali ini, pembentukan karakter generasi muda yang anti terhadap narkoba. Nanti silakan bergabung di nomor telepon yang nantinya akan muncul di layar televisi Anda. Saya kembali ke Ibu Nurse. Ibu tahu nggak sih seberapa masalah data mungkin ya, data yang ada di Aceh sendiri, korban ataupun pengguna dari narkoba yang sendiri sudah berapa banyak ini datanya? Datanya mungkin setelah ini kita paparkan langsung aja. Mhm. Sebentar lagi kita paparkan saja biar ini Jelas terlihat, jelas gitu terlihat ya. gitu. Aha. Lebih Tapi bagus. ya betul, setiap tahunnya ini terus meningkat. Iya, terus meningkat. Nah, dengan adanya ikan dan juga tim-tim yang lain yang mereka peka terhadap bagaimana rusaknya generasi muda diakibatkan oleh narkoba, harusnya kan ini semakin menurun. Kenapa jadi semakin meningkat pengguna narkoba, penyalahgunaan narkoba di tahun 2018 ini? Gimana nih Kak Iza? Nah, kita dari LSM ini bertugas memang untuk mensosialisasikan dengan target, dengan harapan pengguna narkoba itu bisa semakin berkurang. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah semakin meningkat, kan semakin meningkat. Nah, yang kita lakukan adalah ketika kita mensosialisasikan, mungkin itu dapat mengurangi di mana letak kita ketika di tempat kita sosialisasikan, tetapi belum tentu. Nah, yang menggunakan itu adalah oknum-oknumnya, gitu, oknum-oknum yang ada di situ. Nah, kalau masalah peningkatan itu kita kan nggak tahu, mungkin ada efek dari yang lain gitu, yang memang kenapa bisa terus meningkat, Iya. kenapa bisa terus meningkat. Nah, sedangkan kita sendiri kan nggak mungkin bisa langsung mengurangi dengan hanya sosialisasi saja. Gitu. Oke, baik Bu Nurse, ini kan kita kembali lagi ke masalah tema nih ya. Sebenarnya seberapa pentingnya generasi muda ini harus dibentuk untuk mempunyai karakter yang kuat, yang bisa menghalau masuknya narkoba ke dalam kehidupan anak-anak remaja di Aceh ini saat ini, Bu? Ya, seperti yang kita ketahui ya, generasi muda inilah estafet untuk kita ke depan. Jadi saya rasa ini kan acara ibu-ibu ya. Iya. Saya cukup menyarankan kepada ibu-ibu semua, jangan ibu-ibu berpikir dengan penuhnya kasih sayang, dengan perhatian, uang yang cukup, itu anak-anaknya tidak akan rentan dengan narkoba ini. Karena tidak selamanya anak-anak yang memang kurang kasih sayang atau yang konflik itu yang lebih cepat teridentifikasi masalah narkoba. Tetapi ini lagi anak-anak ini kan ada rasa ingin mencoba. Udah itu faktor lingkungan cukup Iya. cukup mempengaruhi ini. Jadi pertama dia mencoba, setelah itu mulailah dia menikmati, yaitu rekreasional namanya tuh, menikmati bagaimana rasanya. Setelah itu mulailah dia ketergantungan dan overdosis, akhirnya menyebabkan kepada kematian. Jadi Oke. perhatian keluarga ini juga tidak selamanya di dalam rumah saja. Tolong juga dilihat siapa kawannya, dengan siapa dia bergaul. Nah, itu memang harus cukup lah untuk ibu-ibu ini dalam mendidik anaknya gitu. Baik, dan kita melihat bahwasanya narkoba ini tidak memandang usia ya. Iya, benar. Dan mulai sekarang juga anak-anak kecil juga sudah disisipkan benar. narkoba dalam bentuk permen karet ataupun lollipop dan segala macam. Ini juga harus ada kewaspadaan dari orang tua, Iya, benar sekali. dari gurunya juga. Artinya orang tua juga ikut andil untuk melihat Iya, lebih siapa aktif. temannya, Iya. siapa lingkungannya, kemudian apa yang menjadi jajanannya sehari-hari Iya. mungkin Bu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan jadi memang generasi muda ini dituntut memang harus memiliki karakter yang kuat Iya. agar mereka bisa terhindari dari penyalahgunaan narkoba Iya. sendiri. Biasanya rentannya untuk pengguna narkoba ini usia berapa nih Bu? Kalau sekarang karena melalui permen ini tanpa mereka sadari, mereka menghisap itu sebenarnya tercandu dengan bukan istilah dari ketahui. Jadi dia memang yang namanya korban orang-orang bandar ini gitu. Nah, cuman rentan sekarang mungkin di tingkat SMP. Karena pertama dia kena rokok, dari rokok inilah ujungnya ke Coba-coba awalnya ya. ya, Coba-coba semuanya dari rokok. penasaran semuanya sih, penasaran. Makanya orang tua nanti di saat anak yang di dalam kamar, perhatikan itu di kamarnya itu ada apa sih. Terkadang anak mengunci kamar, tapi ibu-ibu memikir oh ini anak saya udah tenang dia di dalam gitu.
tolonglah diperhatikan. Begitu juga guru-guru di sekolah, buka sesekali tas anak-anak gitu. Apa sih yang di dalam? Siapa tahu ada timah itu, kertas timah. Betul. Ada kayak rokok, itu kayak semuanya lah yang nggak mungkin. Tapi dia mungkin ada gitu. Gitu loh. Untuk coba-coba itu, apakah itu sebuah hal yang wajar untuk anak seusia SMP nih Bu? Ya, pertama sih karena mereka kan ingin diakui oleh teman sendiri gitu. Bahwasanya gitu, saya kelompok, keren. ya, di Oke. kelompok. Nah, misalnya pun ada anak-anak yang minder atau keterbelakangan mental, itu cukup ini juga buat para bandar ini nyusup gitu. Nanti kalau kita pakai ini ya kita akan lebih inilah ngecreng gitu, kan lebih, apalagi anak-anak sekarang balap-balapan mobil tuh Honda tuh, apa tuh namanya tuh, Trek gitu. trek gitu, itu kan lebih ini dia. Lebih lagi ya. Iya, Jadi awalnya dari coba-coba, kemudian dia untuk berusaha mendapatkan barang tersebut. Oke, baiklah pemirsa, kami akan segera kembali setelah azan sholat asar. Jangan kemana-mana, tetap di